Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Baik, Bu. Alhamdulillah kita sudah bisa luring hari ini. Walaupun kalian semua sudah divaksin, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Untuk memulai pelajaran hari ini dalam mata pelajaran konsep dasar tindakan keperawatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Salah satu dari kalian, siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Satika, silahkan. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya melihat ada kursi yang kosong. Ibu mau cek dulu kehadirannya, siapa saja yang sudah hadir. Anita, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Nurfaisyah, Hadir, Bu. Nurlinda, Hadir, Bu. Nuryanti, Hadir, Bu. Putri M. Samin. Lupa, Bu. Kenapa? Ada keterangan. Sudah dihubungin, Nak? Biar kita juga. Oh. Nanti kita hubungi kembali ya. Satika, Hadir, Bu. Arini. Hadir, Bu. Oke, jadi hanya satu orang yang sudah hadir. Nah, selanjutnya Ibu memperlihatkan slide yang itu sudah siapkan itu tentang materi menerapkan membersihkan gigi dan mulut pada pasien. Tetapi sebelumnya Ibu mau tanyakan apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan minggu lalu? Sudah, Bu. Apa itu tugasnya? Mencari kepastian yang sesuai perbedaan variasi waktu pelaksanaan. Kalau melihat cara menggosok gigi pasien sudah juga dilihat? Sudah, Bu. Di mana dilihat? Di internet. Di internet. Ada yang sudah lihat proses-prosesnya di YouTube? Sudah, Bu. Nanti minggu depan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran hari ini khusus untuk, kita lihat slide-nya dulu. Khusus untuk yang ini. Jadi ada beberapa pencapaian indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui bagaimana pengertian dan tujuan membersihkan gigi dan mulut pada pasien. Kemudian kalian menganalisis apa indikasi dan kontraindikasi membersihkan gigi dan mulut. Apa itu indikasi? Yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan, benar Linda. Kalau kontraindikasi? Yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oke, sudah benar semua ya. Kemudian selanjutnya kalian wajib mengidentifikasi apa faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Jadi ada faktor-faktor kenapa seseorang ada giginya yang bersih dan ada giginya yang kotor. Itu mau identifikasi faktor-faktornya. Selanjutnya mengaitkan waktu pelaksanaan membersihkan gigi dan mulut. Tetapi waktu pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah membersihkan gigi dan mulut pada pasien. Nah, bagaimana penilaian yang akan Ibu berikan pada saat proses pembelajaran kalian? Yang Ibu nilai itu ada 3 poin. Ada poin sikap, poin pengetahuan, dan poin keterampilan. Pada poin sikap itu yang Ibu nilai adalah kerjasamanya, bagaimana rasa ingin tahunya, santunnya, komunikatifnya. Ibu nilai itu. Ibu sudah punya rubriknya untuk setiap individu. Kemudian bagaimana pengetahuannya? Dalam pengetahuan Ibu akan bagikan LKPD modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Dan soal-soalnya di dalam adalah hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi kalian itu kalian akan tulis di dalam sini. Sesuai dengan indikator-indikator yang tadi kita sudah jelaskan. Mulai dari pengertian, tujuan, indikasi, kontraindikasi, dan selanjutnya. Di akhir, Ibu akan evaluasi kembali dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda seperti ini. Jadi kalian akan
Bisa ya? Nah, selanjutnya ibu akan nilai keterampilannya. Di keterampilan ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya sebentar ibu akan bagi 2 materinya. Nah, ibu akan nilai keterampilannya dari hasil diskusinya, proses diskusinya. Apa yang ibu nilai? Bagaimana kekompakan kelompok? Harus dikompak pada saat berdiskusi. Jangan bilang satu tinggal di main HP, satu yang kerja. Akhirnya tugas kelompok menjadi tugas individu, tugas individu menjadi tugas kelompok. Jangan seperti itu ya. Yang selanjutnya, menghargai pendapat teman dalam kelompok lain. Jadi pada saat diskusi, hargai juga teman tak. Pada saat kalian berdiskusi, kan ada moderator, ada pemateri. Moderator, tolong dengarkan pendapat dari teman yang lainnya. Jika ada yang menyangka, silakan. Dengan hasil sanggahan itu, maka wawasan kita tambah luas. Dan bahkan pada saat teman tak ada yang menyanggah, kemudian kita menjawab kembali pertanyaannya, pada saat itulah materi-materi itu akan tersimpan dalam pemikiran kita, ingatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ibu harap diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada feedback ya, dapatin komen. Menurutmu itu salah, sampaikan lagi saya. Kenapa seperti itu? Kenapa begini? Tadi saya dengar ada seperti itu. Jawab saja, nggak usah takut. Nah, dan itu ada poin-poin lainnya. Kemudian bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik. Itu juga yang akan ibu nilai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, kenapa Pak? Oh, kelompoknya. Kelompoknya itu ibu bagi atau kalian mau bagi sendiri? Kita dibagi satu begini ibu supaya tidak sampai. Oh, begini saja. Oke, ibu bagi ya. Ini. Jadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat ya, urutan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya meminta tolong pada satu orang untuk membacakan masalah-masalah yang ada pada slide. Tuan T masuk ke rumah sakit 3 minggu yang lalu dengan diagnosa medis stroke atau lumpuh sebelah. Saat dilakukan pengkajian secara inspeksi, gigi pasien tampak kotor dan berbau. Sebagai seorang perawat, tindakan apa yang akan dilakukan? Tuan T masuk ke rumah sakit dengan diagnosa 3 minggu yang lalu dengan diagnosa medis stroke atau lumpuh sebelah. Jadi stroke itu bukan berarti bahwa lumpuh sebelah itu tidak. Banyak jenisnya stroke, tapi yang dijelaskan di soal adalah dia lumpuhnya sebelah. Apakah itu karena kasus ini kita nggak tahu. Yang jelasnya sebelahnya berfungsi. Saat dilakukan pengkajian secara inspeksi, apa itu pengkajian inspeksi dengan cara apa? Melihat benar Pak. Gigi pasien tampak kotor dan berbau. Tidak kotor, bau lagi. Sebagai seorang perawat, tindakan apa yang akan dilakukan? Menggosok gigi pada pasien. Dia gosok giginya, ada yang lain? Gak ada deh, semua sama, menggosok gigi. Tempat ada yang mau angkot sih? Tidak ya? Lanjut, jadi menggosok gigi pada pasien. Sebelum kita gosok giginya pasien, kita mau review kembali anatomi dari gigi dan mulut pada manusia. Masih ingat kan pelajaran kelas 10? Anatomi gigi dan mulut itu di sini ada gigi. Semua sudah punya gigi? Sudah. Ada yang tak punya gigi? Sudah. Kemudian diskusi di atas. Ini namanya adalah. Ini namanya lagi-lagi atas.
terdapat 32 gigi, yaitu berupa gigi susu tengah, dan di belakang gigi susu tengah terdapat gigi susu sisir. Di belakang gigi susu sisir terdapat gigi taring. Di belakang gigi taring terdapat gigi premolar pertama. Di belakang gigi premolar pertama terdapat gigi premolar kedua. Dan selanjutnya terdapat gigi molar pertama, dua, dan ketiga. Dan itulah bagian-bagian pada gigi manusia. Masih ada yang katakan? Oke, terima kasih Faisal. Inilah anatomi gigi pada manusia. Ini normalnya. Tetapi terkadang ada masalah-masalah yang muncul pada gigi dan mulut manusia, utamanya pada pasien. Ini apa? Gigi Gigi berlubang. Istilah medisnya? Caries. Jangan menjawab ya, nanti gue tunjuk. Ini apa? Siapa yang bisa? Karyawan. Karyawan. Ada bahasa medisnya? Gingivitis. Gingivitis. Oh ya. Stomatitis yang benar adalah stomatitis. Jadi ini adalah karyawan, bahasa medisnya adalah stomatitis. Kalau ini apa? Yang ini Bu, maksud gingivitis. Oke, ini yang benar gingivitis. Yang tadi itu adalah stomatitis. Kemudian ini adalah gingivitis. Ingat ya, kalau caries tadi Gigi berlubang. kalau stomatitis Karyawan. kalau gingivitis Gusi berdarah. Oke, sudah benar. Mantap semua, satu kali menjelaskan sudah paham. Kenapa ini? Mau dibersihkan gigi. Mau dibersihkan giginya. Jadi ini pasiennya. Gimana ini dibersihkan giginya? Sama sakit. Di rumah sakit. Ini yang membersihkan giginya siapa? Perawat. Itu yang akan kita lakukan tindakan. Jadi pada pertemuan selanjutnya tindakan ibu akan ajarkan bagaimana cara menggosok gigi pada pasien. Ada teknik-tekniknya, ya. Bisa dibantu ibu untuk dibacakan? Apa hubungan antara membersihkan gigi dan mulut dengan caries gigi, stomatitis, dan gingivitis? Apa hubungan antara membersihkan gigi dan mulut, stomatitis, gingivitis dengan caries? Ada yang bisa jawab? Ibu, mencegah infeksi pada mulut, kerusakan gigi, dan stomatitis. Mencegah apa? Mencegah infeksi pada mulut. Oke. Yang lain, apa hubungannya antara gigi orang membersihkan gigi dengan mulut sama stomatitis, caries sama gingivitis? Oh, ini Bu. Sudah bisa ya, jadi sementara ini apa kalian sudah mempelajari materi-materinya sebelum kita bertemu hari ini. Nah, mari kita diskusikan sehingga apa yang teman-temannya kalian tadi jawab itu sudah benar atau masih ada yang mau ditambahkan supaya kita menambahkan ilmu kita, wawasan kita tidak hanya bahwa orang kalau misalnya nggak bersihkan gigi itu terjadi caries gigi, terus bagaimana dengan stomatitis, terus bagaimana dengan gingivitis, ya. Nah, jadi sebelum kita belajar di laboratorium, kita melakukan tindakan-tindakan membersihkan gigi dan mulut, kita harus tahu dulu apa itu menggosok gigi, kenapa mau dilakukan itu menggosok gigi, kemudian apa indikasi sama kontraindikasinya, apa yang dibolehkan menggosok gigi dan apa yang tidak diperbolehkan. Terus pada saat kita mau menggosok gigi, ada faktor yang mau diperhatikan, yang harus diperhatikan. Apakah itu faktor usianya, penyakitnya, itu juga harus diperhatikan sebelum giginya pasien dibersihkan. Dan yang terakhir, kapan dilakukan tindakan menggosok gigi. Itu yang mau kita diskusikan. Untuk kelompok 1
sampai kelompok lain ada yang berbeda pendapat. Kenapa tujuannya seperti itu? Jadi ini adalah pembahasan dari kelompok 1, ya. Kelompok 2 ini membahas tentang indikasi dan kontraindikasi, sama ada di bukunya. Silakan lihat cari referensi dari internet. Apa indikasi dan kontraindikasinya? Kenapa tidak diperbolehkan melakukan itu? Sampaikan sama temannya. Tadi tujuannya kelompok 1 berkata bahwa pengertiannya menggosok gigi seperti ini, membersihkan mulut seperti ini. Tujuannya seperti ini, tapi tidak boleh dilakukan begitu saja. Ada hal yang harus dipertimbangkan. Nah, jelaskan ini. Ini harus orang yang begini boleh digosok giginya. Terus orang yang seperti ini tidak boleh digosok giginya. Ini yang jelaskan. Kalau ini katanya tadi bisa di semua. Mungkin maksudnya begitu. Harus orang menggosok gigi supaya begini. Paham sih? Iya. Nah, ini jelaskan. Gosok gigi itu begini, nah. Tujuannya itu begini. Orang harus gosok gigi. Selesai, masuk kelompok 2. Tidak semua ada indikasi sama kontraindikasinya sehingga orang bisa digosok giginya. Nah, datang ke kelompok 3. Di kelompok 3 apa yang dia bahas? Faktor sama kapan dilakukan. Kelompok 3 bilang begini, iya memang ada indikasi sama kontraindikasinya, tapi perhatikan juga pasiennya. Kita tidak hanya memperhatikan dari sisi satu saja, tetapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Terus ada waktunya, jangan sampai sedikit-sedikit gosok gigi, sedikit-sedikit gosok gigi. Ada waktunya, itu disampaikan sama kelompok 3. Itu dicari referensinya. Sehingga pada saat teman jawab, ada jawabannya yang logis, yang maksimal. Sampai di sini paham tujuan dari diskusi kita. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada sebagai moderator dan ada juga sebagai pemateri. Moderator bisa merangkap menjadi notulen, sama dengan moderator. Pemateri juga, moderator juga bisa menjawab seperti si pemateri. Oke, kita sudah bisa mulai diskusinya ya. Ibu berikan waktu sekitar Oke, bukan waktu kalian untuk berdiskusi selama 15 menit. Setelah itu, silakan. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo silakan perbaiki posisinya dan kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satisya sebagai moderator dan tugas saya berkaitan sebagai pemateri. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian menggosok gigi. Serta tujuannya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nurfaida Ramadhani akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian dan tujuan menggosok gigi. Pengertian menggosok gigi yaitu membersihkan gigi yang berusaha
sikat gigi. Bagaimana cara belajar sikat gigi? Nah, kenapa betapa umumnya? Nah, sama tadi yang dijawab sama Siti, Nurlinda dengan Faisal. Nah, makanya saya ingin ngomong kepada Faisal karena Faisal dia bukan tanggap, Nurlinda depan tanggap. Nah, maksud saya, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryanti sebagai moderator dan rekan saya Nurlinda sebagai pemateri dan Arini sebagai nursilet. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kontraindikasi dan kontraindikasi menggosok gigi pasien yang dibawakan oleh pemateri. Pemateri dipersilakan. Terima kasih. Saya sebagai pemateri ingin memaparkan tentang indikasi dan kontraindikasi menggosok gigi pasien. Yang pertama, indikasi. Jadi kesimpulannya ada yang perlu kita perhatikan dalam melakukan tindakan menggosok gigi, seperti ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti halnya pada pasien terpasang alat oksigenasi dan MGT yang diperbolehkan dan kemoterapi dan radioterapi yang tidak diperbolehkan. Itulah hasil diskusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pada kelompok terakhir itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi membersihkan gigi dan mulut. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang apa pengertian dan tujuan serta apa yang dibolehkan dengan yang tidak diperbolehkan. Jadi intinya di sini apapun itu tetap harus sikat gigi. Tapi di sini mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh untuk pasien. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada apa faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut? Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku moderator Fahmi Lutfina dan Anita selaku pemateri. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya selaku pemateri akan memaparkan faktor yang mempengaruhi dan waktu pelaksanaan. Faktor yang mempengaruhi itu ada 5. presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tolong jadi hari ini kita sudah diskusikan tentang pengertian, tujuan, indikasi, kontraindikasi, faktor yang mempengaruhi serta waktu pelaksanaan membersihkan gigi dan mulut. Semua kelompok sudah bagus, presentasenya sudah bagus. Untuk kelompok 1 itu sudah
disajikan tentang pengertian dan tujuan. Jadi pengertian yang dia sampaikan adalah pengertian yang dari bukunya dan ada tambahan dari referensi lain kemudian disatukan. Untuk tujuannya itu ada 4 dari buku dan ada lagi 1 tambahan. Ya, untuk kelompok 2 itu ada tujuan, ada indikasi serta kontraindikasi dari membentukkan gigi dan mulut pasien. Indikasi itu yang diperbolehkan dan kontraindikasi itu yang tidak diperbolehkan. Yang indikasi ada berapa? Ada 7. Kalau indikasinya ada 7, itu diambil dari buku. Sementara kontraindikasinya itu ada 2 dari buku. 2 dari buku dan 4 dari referensi lain. Jadi ada 6. Ingat ya, ada 6 kontraindikasi dari membersihkan gigi dan mulut pasien. Jadi untuk kelompok 2 juga sudah bagus cara persikapannya, hanya saja saya mau tanya kenapa tidak pernah berbicara. Di sini kita belajar bagaimana cara berbicara di depan kelas, membentuk rasa percaya diri kita. Itulah gunanya orang sekolah. Pada saat kita bersekolah, kita akan berbicara, kita akan tahu bahasa-bahasa yang benar pada saat kita berbicara dengan orang lain. Jadi kita membedakan antara kita yang sudah sekolah dengan tidak. Jadi jangan lewatkan sekolah begitu saja. Kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12, 8 duduk diam. Tapi usahakan pada saat kita pulang ke sekolah ada yang kita dapat. Paling tidak dalam 1 hari pada saat gurunya menjelaskan saya bertanya. Paling tidak pada saat 1 hari itu saya menjawab. Saya mengeluarkan pendapat. Kalau datang duduk di kelas begitu saja, tidak ada yang kita bawa pulang. Tugas buku begitu saja. Mungkin kalian paham mengenai apa yang ibu jelaskan, apa yang temannya jelaskan, tetapi pada saat kalian mau kembali ilmunya, tidak ada susah. Nah, jadi kami ini tolong nanti presentasi selanjutnya diperbaiki kembali. Selanjutnya untuk kelompok 3 itu bagus sekali cara penyampaiannya. Saya melihat, saya perhatikan dari buku itu ada faktor-faktor aja ya. Di buku faktor-faktor yang mempengaruhi ketenagaan. Ya, ketenagaan. Nah, memang bisa dari buku semua. Nah, Anissa mengambilnya dari buku semua dan di buku itu banyak penjelasannya. Tetapi Anissa hanya menyimpulkan dari beberapa kata sehingga terbentuk kalimat yang mudah dipahami. Nah, pada saat temannya bertanya, Anissa menjawab, kami juga menjawab, tidak ada lagi tambahan seperti itu. Tetapi ibu harap pada saat masuk diskusi selanjutnya ada lagi tambahan supaya lebih terlihat beda ini dulu saya ditambah sama ini dan ini. Karena ini memang mengerti, jadi saya perhatikan suara teman-teman. Kan semua aja. Sudah. Selanjutnya, ibu sudah ambil nilainya dari kelompoknya itu sudah ada. Untuk informasi terakhir, belum kita mengisi KPD, siapa yang bisa disebutkan dari semua hasil diskusi hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan dari hasil diskusi hari ini? Jadi kesimpulan dari diskusi kita tentang mengenai pasien, kesimpulannya adalah kita harus tetap mengontrol diri agar tidak terjadi masalah-masalah pada mulut. Ya, salah satunya bau mulut, nyeri gigi, sama titik dan gigi. Oke. Satu lagi, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Sudah berapa yang disampaikan sama Melinda? Silakan.
kesimpulannya adalah menggosok gigi itu penting. Tujuannya agar kita terhindar dari masalah-masalah pada mulut dan gigi seperti kanker gigi salah satunya. Tetapi pada pasien ada indikasi dan kontraindikasi yang dilakukan sebelum melakukan tindakan personal hygiene. Juga memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi personal hygiene. Selain itu ada waktu-waktu tertentu yang juga harus dilihat untuk melaksanakan personal hygiene. Pada normalnya yang bukan di rumah sakit kita melaksanakannya pada saat bangun tidur. Apalagi sebelum tidur. Tetapi kalau di rumah sakit jika itu bisa dilakukan silakan. Tetapi jika tidak bisa dilakukan maka dilakukan hanya pada waktu pagi agar pasiennya merasa sehat. Oke, silakan lagi. Selanjutnya kita akan berbicara ini harap kalian sudah berjalan kembali dan kalian akan jawab pertanyaannya sesuai dengan hasil diskusinya. Pada pertemuan selanjutnya pada hari Kamis pada jamnya Ibu kita akan bertemu di laboratorium. Di laboratorium kita akan melaksanakan tindakan menggosok gigi pada pasien. Dari kalian sebagai perawatnya, kalian pula sebagai pasiennya. Jangan lupa membawa gosok giginya masing-masing. Nah, sebelum kita bertemu di laboratorium, baiknya kalian review kembali SOP tata cara menggosok gigi pada pasien. Selain itu, silakan nonton di YouTube bagaimana cara menggosok gigi pada pasien. Sampai sini sudah tidak ada lagi yang bertanyakan? Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri alangkah baiknya kita berdoa. Karena di awal berdoa kita bisa berdoa di akhir. Siapa tadi yang pimpin doa di awal? Oke, silakan pimpin doanya.